Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan malam ini. Tuhan, terima kasih malam ini Tuhan. Tuhan mohon jaga hati kami. Tuhan memiliki hati yang polos, murni, hanya mencari Engkau dan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus berkati persekutuan kami malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui melihat perkara kerajaan 1000 tahun. Tuhan, Engkau kembali menggugah hati kami. Agar di Amin. Tuhan, kami menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri kami menyambut Engkau. Tuhan, kami Amin. baik-baik menjaga hati kami, kasih kami yang mula-mula terhadap Engkau. Amin. Ya, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami tahu ada musuh-Mu Tuhan yang tidak suka akan firman-Mu. Tuhan, dia bisa Amin. bekerja melalui device, melalui jaringan kami. Karena itu malam ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak ingin memberi celah kepada musuh-Mu Tuhan. Sehingga firman bisa dia curi, firman bisa dia ambil. Ya Tuhan Yesus, mohon darah-Mu menutup, menjaga persekutuan ini Tuhan. Agar setiap kami yang mendengar firman Tuhan, Tuhan firman itu boleh tetap tinggal di dalam hati kami. Oh Tuhan, bahkan firman itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus, Amin. berkatilah juga saudara kami Pak Cheng Hing, Tuhan yang akan memberitakan, kiranya Tuhan mengaruniakan perkataan-Mu melalui saudara kami. Berbicaralah melalui dia Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terkasih, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita persiapkan diri kita. Nah, Bapak Ibu boleh sambil menyediakan Alkitab. Lalu nanti setelah sesi Saudara Cenghin, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin sambil berjalan, Bapak Ibu bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat atau Bapak Ibu bisa tulis di grup. Nanti akan dibacakan setelah sesi Saudara Cenghin. Baik ya, demikian ya Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Atau kalau Bapak Ibu mau bertanya langsung juga boleh ya. Amin. Silakan, Saudara Cenggin. Amin. Maaf. Oh, oke, sudah. Sudah masuk suara saya? Oke. Puji Masuk. Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita kembali bertemu ya, walaupun kita secara daring, kita terbatas karena jarak, tapi puji Tuhan teknologi membantu kita ya, sama-sama kita bersekutu di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Mohon nanti kalau di dalam perjalanan ada kendala ya, ada ternyata tidak masuk suara atau gambar apa, tolong diinfo ya, supaya kita sama-sama bisa saling alert ya. Kalau onsite kan kita bisa langsung lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana ya. Kalau ini online mungkin agak terbatas. Baik. Nah, malam ini kita membahas sebuah topik yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah, topik ini memang mengambil dari potongan ayat yaitu Wahyu pasal 20 ayat 4 ya. Di mana kita bisa melihat di sana nah, dikatakan bahwa aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka juga diserahkan kuasa untuk menghakimi. Lalu dikatakan, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Lalu yang tidak menyembah, dikatakan tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, di sini adalah dasarnya ya, bahwa kita ada satu statement di sana, ada pemerintahan, yaitu apa? Masanya 1000 tahun. Nah, ini adalah dasar pembahasan kita. Nah, sebelum masuk ke detailnya, kita mulai dulu dengan ya aspek hermeneutiknya ya. Ini sebenarnya ada dua pandangan sebenarnya. Ada merasa bahwa ayat ini adalah sebuah kiasan, ya sebuah simbol saja, bukan literal, ya kan? Nah, ini kita perlu punya berdiri di pondasi yang sama dulu ya, bahwa yang kita bahas ini bukan sesuatu kiasan atau sesuatu yang kalau kita tahu memang di teologi ada namanya amilenial atau premil ya, amil atau premil. Nah, kita malam ini tidak mau debat masalah ini ya. Namun secara sekilas kita umum saja bicara bahwa
Tuhan itu selalu konsisten. Ada hal yang sangat konsisten terus berjalan ya. Apa yang literal akan tetap literal ya kan. Nah, kalau kita lihat akhir zaman bahwa Allah itu secara literally menggenapi kedatangannya kan. Secara literal, satu demi satu dia genapi kedatangannya secara harfiah kita bisa melihat Yesus lahir di Bethlehem ya dia lahir di Bethlehem ya kan. Nah, lalu ketika dia bicara kedatangan kedua kali, seharusnya juga sama, konsisten. Ya, tidak menjadi sebuah simbol saja dengan segala poin detail-detailnya. Nah, sekilas ya, konsistensi pola ilahi ya, kita lihat bahwa dia lahir dari perawan, ternyata ya Maria seorang perawan ya. Lahir di Bethlehem juga di Bethlehem. Ketika jubahnya diundi, ya benar-benar terjadi. Jubah Yesus juga diundi. Ya, jadi ini adalah sebuah hal yang kita lihat ya, penubuatan dan penggenapannya. Waktu Yesus datang pertama kali, ya demikian terjadi seperti yang digariskan di Alkitab. Nah, maka kedatangan Tuhan kedua juga sama ya. Kita lihat bahwa Yesus akan datang kembali dengan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, kita percaya itu akan terjadi secara literal ya. Kita akan lihat itu terjadi. Nah, itu adalah sedikit apa yang kita perlu lihat secara prinsip ya. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu lihat bahwa Tuhan itu berjanji dan ada yang belum rampung, belum rampung ya, belum digenapi sepenuhnya. Janji pada Abraham ya, contoh dia akan mewarisi ya tanah dengan luasan yang belum pernah tercapai sampai sehari-hari ini kan. Nah, nanti kapan ini terjadi janji Tuhan? Nah, kita akan bisa lihat terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun sebenarnya, ya kan? Lalu konteks bahwa pandangan Amil itu mengatakan bahwa iblis itu sudah diikat, ya kan? Kerajaan Tuhan sudah datang, ya kan? Namun kita perlu melihat bahwa ada kronologi, ya bahwa iblis diikat itu belum secara posisi, ya. Dia masih bebas berkeliaran sebenarnya, ya kan? Tapi nanti di Wahyu 20 dikatakan dia akan diikat. Waktu Yesus datang di Wahyu pasal 19, mendirikan kerajaannya, maka iblis juga diikat, ya kan, selama 1000 tahun. Lalu Tuhan akan memulai pemerintahannya selama 1000 tahun. Betul Bapak Ibu sekalian, ini kan sekilas ya, bahwa kita lihat ada kronologi. Pasal 19, pasal 20. Tidak bisa dibalik kan urutannya. Itu Yesus datang kembali, baru iblis diikat. Ya kan? Nah, jadi ini adalah konteksnya. Bukan iblis diikat dulu. Nah, dari mana kita lihat ya? Bahwa di konsep milenial, mereka mengatakan bahwa sekarang adalah masa milenial. Kenapa iblis sudah diikat? Ya kan? Tetapi kalau kita lihat di 1 Petrus pasal 5, iblis masih berjalan dikatakan. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, betul ya Bapak sekalian? Jadi dia masih bisa berkeliaran sebenarnya, belum diikat. Itu kenapa kondisi zaman bumi hari ini juga masih penuh kekacauan. Ya kan, kalau kita lihat nanti di kerajaan 1000 tahun, ketika iblis diikat, masa itu 1000 tahun damai, tidak ada kejahatan. Karena iblis dipenjara selama 1000 tahun itu. Jadi ini adalah yang kita perlu sadari bahwa hari ini kita perlu sadar, itulah fakta di Alkitab. Berikutnya kita lihat saksi sejarah ya, bahwa tokoh-tokoh bapak-bapak sebermula, abad 1 sampai ke-3 ya, lebih mengambil konsep premil ya, Papias, Justinus Martir, ya. Lalu Irenaeus juga bicara soal premil ya. Akan ada datangnya kerajaan Tuhan 1000 tahun itu secara literal, ya kan? Oke. Masalah ini kita bicara potongan waktu maksudnya ya. Tuhan akan ada urutannya kedatangannya. Jadi sekarang belum zaman kerajaan 1000 tahun, tapi akan datang masa kerajaan 1000 tahun, ya kan? Nah, munculnya Amil itu adalah di tahun lebih kurang tahun abad ke-4 ya, baru muncullah konsep ini ya. Baik, ini secara waktu ini supaya ini kalau mau dibahas lebih detail ini urusan yang berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Cuma ini saya memberikan pendahuluan dulu bahwa ada urutan waktu ya yang belum terjadi, yaitu kerajaan 1000 tahun belum berdiri di atas muka bumi ya. Memang ada secara kalau kita ikut Bible study yang Bible for Indonesia, kita akan menemukan toh bahwa kerajaan itu ada dua aspek, aspek yang realitas dan aspek manifestasi, betul ya? Kalau kita masih ingat bagannya kan, realitas hari ini adalah zaman gereja adalah realitas dari kerajaan surga. Karena waktu kita lihat Matius pasal 16, ya kan? Jelas Tuhan mengatakan toh bahwa aku akan mendirikan gerejaku, ya kan?
Di atas batu karang aku akan mendirikan gerejaku. Lalu ayat berikutnya dikatakan apa? Bahwa kepadamu akan kuberikan kunci dari kerajaan surga. Jadi memang gereja adalah realitas dari kerajaan surga. Ya kan? Artinya memang Tuhan sudah mulai mendirikan kerajaan di atas muka bumi di dalam realitasnya ya. Belum sampai ke tahap manifestasi yang kita lihat bagan bulat-bulat ya. Oke, ini kita yang ikut bebas tadi kan kita udah sempat lihat bagannya. Nah, jadi hari ini kita perlu melihat bahwa kerajaan 1000 tahun itu belum datang ya kan, dan akan datang. Kira-kira demikian. Nah, sekarang kita lihat beberapa ayat-ayat yang perlu jadi perhatian kita ya, bahwa ada sebuah perkataan Tuhan, dia mengatakan bahwa memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ya kan, lalu dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, yaitu restoration ya, restorasi, pemulihan kembali, yaitu apa? Apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi Yesus akan datang kembali di atas tahta kemuliaannya. Itulah zaman kerajaan 1000 tahun. Ya kan? Ya, hari ini belum, betul enggak? Tuhan masih belum datang kembali. Kerajaannya secara literally, secara nyata terlihat belum muncul di muka bumi. Tetapi secara realitas sudah ada di dalam kita. Ya kan? Tuhan sudah menjadi sang raja di dalam kita. Ya kan? Nah, di sana ada pertanyaan kan para murid, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan? Ya kan? Kan mereka jangan bertanya kan, mereka berpikir Yesus akan datang mendirikan kerajaan literally sebagai Mesias, ya kan? Tapi kita tahu pada waktu Yesus datang pertama kali, dia belum datang sebagai Mesias yang akan memulihkan segala sesuatu kan? Dia datang sebagai kurban. Mesias secara realitas menjadi kurban bagi kita kan. Nah, Kisah Rasul mengatakan bahwa pasal 321, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, kita lihat ya, ternyata ada waktu pemulihan. Nanti akan ada restorasi, pemulihan. Nah, pemulihan itu terjadi, yaitu itulah datangnya kerajaan surga. Kapan? Ya, waktu Yesus turun dari surga ya. Jadi sekarang berarti belum Bapak sekalian ya. Jadi sekarang belum masa restorasi. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus masih di surga posisinya. Dia belum datang kedua kalinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah kita menggariskan satu pondasi dulu ya. Bahwa dengan berbagai potongan ayat ini kita bisa melihat bahwa memang ada satu pengharapan. Tuhan akan mendatangkan kerajaan 1000 tahun ini. Ya kan, kerajaannya. Yang kita lihat tadi Wahyu pasal 20 ya, bahwa datanglah kerajaan Tuhan. Baik, dari sini saya lanjut ya. Nah, kemudian ayat Roma ya, Roma juga mengatakan bahwa sangat rindu seluruh makhluk. Jadi bukan hanya kita ya, seluruh makhluk termasuk semua binatang yang ada di bumi ya, menantikan yaitu apa? Saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini kapan? Ya kan, ini terjadi waktu zaman kerajaan 1000 tahun. Ya kan, hari ini hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Ya kan, jelas Kolose mengatakan hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Ya, yang adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Kelak kita akan dinyatakan di dalam kemuliaan bersama Kristus nanti. Hari ini belum. Ya, ini yang dikatakan kita akan diperdekakan dari perbudakan kebinasaan. Baik, saya lanjut ya. Nah, ini saya bahkan ini Bapak Ibu punya di Alkitab ya, yang kita mungkin di Matius pasal 5. Nah, yang kita bicara kerajaan surga di sini adalah realitas. Di sini Bapak Ibu sekalian, zaman kasih karunia ini. Zaman gereja ini adalah zaman kasih karunia, itulah zaman realitas kerajaan surga. Ya ini di sini kita memang sudah masuk kerajaan surga dalam realitas. Kenapa? Kita sudah terima benih kerajaan. Ya, seperti Matius 13 katakan, nanti kalau kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian, Mama kita ternyata bisa lanjut pasal-pasal berikutnya sampai pasal 13, kita akan menemukan perumpamaan mengenai kerajaan surga itu seumpama seorang penabur menaburkan benih. Betul ya? Ternyata kerajaan surga itu adalah sebuah benih. Di mana kalau kita lihat Yohanes pasal 12, Tuhan mengatakan, akulah sebutir biji gandum. Ya kan? Ya, dia katakan apa? Jika sebutir biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ya tetap satu butir saja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak butir. Nah, inilah gereja.
Gereja dihasilkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Ya kan, hari ini gereja adalah tempat pemerintahan Tuhan, realitas dari kerajaan surga. Ya kan, seperti tanaman itu, saya sempat bahas ya, tanaman anyelir, tanaman bunga matahari. Ya, realnya bunga matahari walaupun belum keluar bunganya, betul nggak? Kita nggak bisa mengatakan itu bukan bunga matahari. Tetap bunga matahari, cuma belum keluar bunganya. Betul ya? Nah, kapan bunga itu keluar? Itulah disebut zaman kerajaan 1.000 tahun. Zaman manifestasi. Ya kan? Yaitu apa? Ketika bunganya keluar. Nah, kita bisa lihat, oh ini adalah bunga matahari, benar-benar nyata, bunganya sudah keluar. Kemuliaan anak Allah akan nyata di waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Jadi ini adalah apa gambaran sekilas dulu kita bisa melihat kelak kita akan masuk ke zaman ini. Jadi kerajaan 1.000 tahun belum mulai dalam konteks manifestasinya. Jadi kita garis bawahi bahwa betul satu sisi gereja adalah zaman kerajaan, yaitu apa? Realitas kerajaan. Ya kan? Tetapi ada namanya manifestasi kerajaan yang kita catat di Wahyu 20, yaitu akan ada pemberian pahala. Ya, kita akan memerintah bersama Kristus. Di sini siapa isinya? Yaitu apa? Kristus dan orang-orang kudus pemenang. Nah, ada nggak yang kalah? Ada yang kita pernah bahas ya. Ada yang kalah, hamba yang malas dan yang jahat, ya kan? Mereka tidak binasa, tapi mereka akan mengalami disiplin di masa itu. Mereka tidak akan, kita akan lihat lebih detailnya ya. Oke, nah kita sekarang lihat di zaman kerajaan 1.000 tahun ya. Kalau kita masuk ke fase ini, apa yang terjadi? Ini tidak sesederhana yang orang pikir ya sudah sampai alam kekal selama-lamanya. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan demikian toh. Nah, di sini ada ternyata akan ada 3 macam orang, Bapak Ibu sekalian. 3 macam orang di kerajaan 1.000 tahun. Pertama, pasti kaum beriman yang menang, ya kan, di dalam kerajaan, memerintah bersama dengan Tuhan. Kedua, orang Yahudi yang tersisa, the remnant, yang di akhir zaman mereka akhirnya bertobat. Kita bisa lihat nanti mereka akan memandang ya, dia yang ditusuk itu, ya mereka salibkan, mereka akan bertobat. Yang tersisa itulah yang kelak akan masuk ke dalam kerajaan 1.000 tahun di bagian ini kerajaan Mesias atau kita katakan kemah Daud yang akan dipulihkan itu di bagian ini. Kalau Bapak lihat, lihatkan kursor saya ya, ini adalah bagian bumi ya. Jadi kerajaan surga itu ada 2 bagian, bagian surgawi, bagian bumi ya. Nah, kalau kita lihat janji Tuhan kepada Abraham, Abraham mengatakan keturunanmu ada 2 macam. Akan seperti pasir di laut dan akan seperti bintang di langit, betul ya? Itu ada 2 macam keturunan Abraham. Satu keturunan badani, seperti pasir di laut, ya orang Israel sekarang. Satu seperti bintang, ya kan? Keturunan Abraham secara rohani. Ya kan kita adalah anak-anak Abraham oleh iman ya, bukan anak Abraham karena daging kan. Nah, jadi Abraham punya 2 keturunan. Keturunan bumiah, keturunan surgawi. Ya kan? Nah, bumiah akan mewarisi kerajaan bumiah. Yang surgawi akan mewarisi kerajaan surgawi. Ya, itu adalah petanya, Bapak Ibu sekalian. Peta kerajaan surga itu demikian. Lalu ada lagi bangsa-bangsa yang hidup di akhir zaman di masa kesusahan besar. Ya kan? Mereka yang tersisa, mereka yang disebut domba. Ya kan? Mereka adalah orang yang tidak menerima keselamatan kekal. Nah, ini saya statement dulu nanti kita bisa gali ya. Oke, tetapi mereka adalah orang yang taat pada Injil kekal. Mereka akan diberi pahala, masuk ke dalam kerajaan sebagai rakyat, sebagai bangsa-bangsa. Ya, baik. Saya lanjut ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kira-kira demikian. Ini adalah peta kerajaan milenium ya. Satu bumi, ya di bumi secara umum, ya kan? Kan Tuhan akan memulihkan kembali bumi ya, merestorasi bumi pada keadaan yang sebermula seperti zaman Adam. Ini zaman kerajaan 1.000 tahun, ya. Di mana bumi itu akan didiami oleh domba-domba yaitu bangsa-bangsa. Siapa mereka? Mereka adalah yang percaya pada Injil kekal. Mereka adalah yang dikatakan telah disiapkan buat mereka sebelum dunia dijadikan. Lalu di Kanaan, di tanah permai, siapa yang diam di sana? Israel sebagai imam. Mereka akan sebagai imam. Mereka akan mengajar bangsa-bangsa melayani Allah. Bapak Ibu sekalian, ini penjelasannya di diagram Alkitab versi pemulihan itu ada. Lingkaran-lingkaran kalau kita gali itu sebenarnya di sana cukup banyak penggaliannya. Lalu di bagian surgawinya, ini terdiri dari para pemenang, raja.
Yaitu ya mereka yang hidup di zaman nenek moyang terdahulu, ya kan? Lalu perjanjian baru zaman gereja. Nah, di bagian kerajaan 1000 tahun ada yang hitam, Bapak Ibu. Ini bagian gelap. Gelap itu apa? Kaum beriman yang kalah. Mereka akan ada rata tangis dan ketak gigi, ya. Jadi ini bukan neraka, ya, tapi apa? Satu tempat disiplin bagi mereka yang hamba yang malas dan jahat, ya kan? Gadis yang tidak berhikmat, ya, tidak punya cadangan minyak dalam buli-buli mereka. Nah, sekarang kita masuk detailnya ya Bapak sekalian, ya. Kaum beriman yang menang. Sudah kita bahas Wahyu pasal 24. Ya kan? Di sini jelas, ya. Mereka ini ada syaratnya, ya. Yaitu apa? Mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus. Jadi ada syaratnya. Untuk masuk kerajaan 1000 tahun dan memerintah bersama Kristus ada syaratnya. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Bahkan sampai nyawa dikorbankan. Itu adalah para pemenang. Ya kan? Dan ketika mereka hidup waktu itu ada yang tersisa, tertinggal di masa kesusahan besar. Ya kan? Tidak terangkat kan? Oke, apa terjadi? Mereka setia, tidak mau terima tandanya antikristus. Mereka mati sampai martir dan mereka akhirnya bangkit kembali memerintah bersama Kristus selama berapa? Bukan selama-lamanya ya Bapak sekalian ya. Alkitab jelas mengatakan selama 1000 tahun. Ini literal, selama 1000 tahun. Jadi jelas ada masanya, belum masa kekal. Jadi waktu Yesus datang itu belum masa kekal. Nah, kalau kita tidak memiliki konsep ini, maka kita pikir Yesus datang sudah masa kekal. Ya kan, padahal Alkitab jelas mengatakan dari potongan waktu ini masih akan masuk masa 1000 tahun ya. Nah, lalu di sini ada yang dikatakan demikian ya, Wahyu 25-6 ya. Nah, berbahagia kuduslah yang mendapat bagian dalam kebahagiaan pertama, ya kan, kematian kedua tidak berkuasa lagi, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja. Ya, kembali ditegaskan kembali di potongan ayat pasal yang sama. Tapi ada tambahannya, mereka akan melayani sebagai imam. Jadi mereka punya dua status ya, kita nih. Kalau kita menang ya, benar nggak Pak Nus ya, Bapak Nus ya, Ibu Iren, Bu Heni ya kan. Betul ya, kita mau menang kan? Pemenang itu apa? Imam Allah. Jadi dia harus melayani Allah dan dia melayani bangsa-bangsa. Ya dua pelayanan kepada Allah, kepada manusia. Ya kan? Nah, baik. Lalu kita lihat lagi bagaimana orang Yahudi. Nah, sekarang kita lihat petanya orang Yahudi ya, benar-benar orang Yahudi yang sekarang masih hidup. Nasibnya bagaimana? Nah, dikatakan di Zakaria pasal 8 ayat 23 ya, bahwa pada waktu itu adalah masa kerajaan 1000 tahun kalau kita gali ya. 10 orang dari berbagai bangsa, ya di waktu itu ada berbagai bangsa dan bahasa, akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi orang Yahudi akan menjadi imam, ya kan, membantu bangsa-bangsa itu bagaimana melayani Allah. Ini kita nggak termasuk ya. Kita sudah tadi yang bagian pertama, ya. Lalu Yesaya 2 mengatakan apa? Pada hari terakhir, ya kan, tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Ya, ini masa kerajaan 1000 tahun. Maka dengan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya, jelas kan? Ada masih. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun ada bangsa-bangsa, Bapak sekalian. Kan kita kadang berpikir ya Pak Nus ya, Bu Eni ya, ya sudah masa Yesus datang ya sudah bangsa-bangsa gak percaya Yesus semua masuk neraka ya kita di surga ya. Kan begitu. Enggak demikian ya Alkitab. Ya Alkitab ada namanya masa kerajaan 1000 tahun di mana masih ada bangsa-bangsa yang hidup di masa akhir zaman ya kan yang taat pada Injil kekal yang diberitakan oleh malaikat di Wahyu 14 ya kan yang dikatakan ini kamu adalah domba ya mereka adalah yang memperhatikan umat Allah yang menderita di waktu itu dan mereka diberi pahala menjadi bangsa-bangsa beda dengan kita ya kita adalah raja Bu Iren kita ini calon raja ya kan calon imam kalau mereka enggak hanya bangsa-bangsa ya kan yang akan menikmati berkat bumi ya seperti yang dialami oleh Adam Hawa sebelum jatuh dalam dosa ya kan demikian ya nah jadi mereka akan mengajar nah bagaimana bangsa-bangsa tadi kita masuk ke bangsa-bangsa ya yang menerima Injil kekal nah kita lihat ya di Wahyu pasal 14 dasar ayatnya itu Wahyu pasal 14 di sana
Dikatakan, ini kan berhubung mungkin Bapak Ibu saya bisa cukup lihat ya. Mungkin kalau ada yang bisa membantu, bantu baca juga boleh. Wahyu 14, 6 sampai 7 di layar silakan. Mm-mm. Boleh, Pak siapa ini sudah bersedia mau baca. Dan aku Iya. melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayatnya yang ketujuh, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, Mm-mm. dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oke, Amin. Bapak Ibu kan perhatikan ya, ini ya, beda dengan Injil yang kita beritakan hari ini. Betul ya? Satu, yang beritakan harus manusia kalau sekarang. Betul ya? Injil hari ini bukan bagiannya malaikat. Malaikat tidak dikasih hak beritakan Injil. Bahkan kalau kita lihat kisah Cornelius kan, ya kan, malaikat harus diutus ke tempatnya Petrus, ngundang Petrus datang ke tempatnya Cornelius untuk beritakan Injil, betul ya? Padahal malaikat kalau mau beritakan Injil kan bisa kan berarti kan? Tapi tidak diberi hak ini. Pemberitaan Injil itu adalah hak istimewanya manusia. Kita diberi tugas memberitakan Injil, ya kan? Tapi di sini dikatakan ada malaikat yang memberitakan Injil. Ya Pak Nus ya. Kenapa? Ini sudah zaman yang berbeda. Di masa kesusahan besar, tidak ada lagi Injil keselamatan. Sudah ditutup pintu keselamatan, dalam arti keselamatan kekal. Yang ada namanya Injil kekal. Apa isinya? Bukan percaya pada Yesus. Bukan terima hidup kekal, tapi takutlah akan Allah secara umum. Takut akan Allah. Muliakan dia. Jadi di waktu itu semua bangsa tidak takut akan Allah. Ya kan? Kenapa? Mereka dibawa pengaruh antikristus. Ya, karena yang takut akan Allah, memuliakan Dia, ya dia ini cerita bukan orang Kristen ya. Orang Kristen lain lagi. Sudah beda kasusnya adalah bangsa-bangsa. Ini kan jelas ya. Bangsa semua bangsa bukan mengacu pada kita, tapi kepada mereka yang belum percaya Yesus. Ya kan? Mereka adalah orang taat pada Injil ini. Ya kan? Nah, mereka akan dapat pahala. Ya. Nah, di sini kita lihat di mana? Matius 25. Bapak Nus, Bapak Buning ya. 25, 32, 34 Bu Eni. Mungkin Bu Eni kalau bersedia membaca boleh. Masih ke mute Bu Eni. Atau siapa? Ya. Silakan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Mm-mm. raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oke, jelas dikatakan yang dikumpulkan bangsa. Ya, bangsa itu tidak mengacu pada kita. Jadi, jadi kalau di sana kita mengatakan karena ini hubungan sama gadis dan hamba kan, betul ya? Di potongan Matius 24 itu ada tiga subjek, gadis, hamba. Ini mengacu pada kita orang Kristen dengan dua statusnya kan. Di potongan terakhir disisipkan masalah bangsa-bangsa. Ya kan? Bangsa-bangsa ini mengacu pada mereka yang hidup di masa Wahyu 14. Mereka mendengar Injil kekal. Ya kan? Nah, mereka yang akan terima pahala sebagai domba. Jadi konteks domba itu bukan melulu mengacu pada kita orang Kristen. Ya. Nah, nah, di sana apa syaratnya ya mereka disebut domba di sini? Tuhan katakan apa? Kamu itu, ya. Kenapa? Mereka kan bingung. Ini kenapa kok saya bisa disebut domba dan kambing kan? Tuhan mengatakan ini, bila mana engkau sebagai orang asing kan? Tuhan bilang, karena apa? Karena waktu aku orang asing kau beri aku tumpangan, waktu aku telanjang kau beri aku pakaian.
Ya kan, waktu aku sakit kau kunjungi aku, di penjara kau datangi aku. Mereka bingung kan? Kapan? Kapan Tuhan? Nah, raja itu menjawab, aku berkata kepadamu bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi di waktu itu ada bangsa-bangsa, ada saudara-saudara Tuhan. Betul ya? Mereka yang tertinggal kalau nggak terangkat Bu Heni ya. Ya kita akan menderita kan di masa kesusahan besar. Itu menderita. Kenapa? Orang Kristen pasti mau bertahan. Dia nggak akan sangkal imannya kan. Dia berjuang. Maka konsekuensi apa? Nggak bisa makan. Ya kan kita bilang kalau kita mengenakan tanda untuk di waktu akhir zaman, untuk belanja harus mengenakan tanda antikristus kan. Tanda bilangannya. Kita nggak bisa belanja tuh. Hanya apa? Kalau bagaimana kita hidup? Ada yang ngasih makan, ada yang memperhatikan dan sebagainya. Intinya apa? Mereka adalah orang berbaik hati kepada saudara-saudara Tuhan. Nah, siapa saudara Tuhan, Bapak Nus? Ya kita kan. Kita adalah saudara-saudara Tuhan. Nah, mereka bukan saudara Tuhan. Mereka yang berbaik hati kepada saudara-saudara Tuhan. Nah, gitu. Jadi ini adalah kenapa mereka disebut domba. Karena mereka berbaik hati kepada saudaraku. Kalian bangsa-bangsa, mereka saudaraku, begitu ya. Nah, karena kalian berbaik hati kepada saudaraku, aku kasih pahala. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah konteks kalimatnya. Jadi moga ini satu hal yang kita bisa melihat ya, bahwa hari ini ya apa kita bersyukur ya. Hari ini kita telah menjadi saudara-saudara Tuhan ya. Kita jadi anak Allah. Ya. Kalau kita bilang saudara betul ya. Yesus kakak sulung kita. Ya kan Wahyu pasal 20 jelas ya kan. Tuhan mengatakan apa? Sampaikanlah salam kepada saudara-saudaraku. Ya kan? Aku akan naik kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Ya kan? Jadi kita sekarang Yesus adalah penebus kita, Yesus juga kakak sulung kita. Ya kan? Dia dulu putra tunggal, sekarang menjadi putra sulung. Nah, siapa adik-adiknya? Ya kita. Ya kan? Kita menjadi saudara-saudara Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi kan yang di dalam kerajaan 1000 tahun ya, lingkaran putih. Nah, sekarang kita lihat di luar kerajaan 1000 tahun ada siapa aja? Ada apa? Ya, pertama yaitu ada jiwa orang tidak percaya meninggal, itu Hades. Di Hades. Jadi orang yang tidak percaya di Yesus itu akan dibangkitkan nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi kebangkitan orang benar itu akan dilakukan sebelum kerajaan 1000 tahun didirikan. Ada penghakiman buat kita. Nah, tetapi orang yang tidak percaya Yesus akan dibangkitkan di akhir 1000 tahun. Di tahta putih. Nasib mereka entah ya pasti neraka ya karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Nah, lalu di luar kerajaan ada namanya kegelapan. Jadi ada Hades, ada kegelapan. Yang paling gelap itu adalah kaum beriman yang kalah. Jadi itu Bu Eni, di lingkaran luar itu ada jiwa orang tidak percaya Tuhan yang meninggal disimpan, lalu ada kaum saleh yang kalah, ya kan di dalam kegelapan. Lalu satu lagi, setan. Setan di mana? Dia dilempar ke dalam jurang yang tidak berdasar, ebis, dikunci selama 1000 tahun. Ya kan nanti akan dilepaskan di akhir 1000 tahun. Lalu ada lagi antikristus bagaimana nasibnya? Yaitu binatang itu, termasuk lalang, kaum beriman palsu, kambing ya. Karena ada domba, ada kambing ya. Ini adalah mereka yang tidak mendengar Injil kekal. Mereka akan dilempar ke dalam lautan api. Jadi lautan api sudah diisi di awal kerajaan 1000 tahun. Ini semua ada dasar ayatnya ya. Baik, cukup ada gambaran ya. Nah, jadi kira-kira demikian ini gambaran. Ada alam maut, ada jurang maut, ya. Ada alam maut namanya Hades, ada jurang maut namanya Ebis, ada namanya neraka. Nah, jadi ada tiga tempat. Nah, di alam maut isinya siapa? Orang yang meninggal, tapi mereka yang belum percaya Tuhan. Ya kan? Ya mereka akan dibangkitkan di akhir 1000 tahun di tahta putih besar. Yang kita lihat akan dibuka kitab kehidupan, dilihat. Ya kan? Lalu jurang maut isinya apa? Atau iblis diikat. Nah, jadi iblis itu baru diikat selama masa 1000 tahun. Itu kenapa di masa 1000 tahun tenang, aman, damai, bumi nggak ada kerusakan. Kenapa? Diikat untuk iblis. Nah, lalu dia akan dilepaskan di akhir kerajaan 1000 tahun. Nah, di akhir itu mereka akan menyesatkan bangsa-bangsa.
Nah, maka terakhir setelah 1.000 tahun akan ada perang terakhir, perang Gog dan Magog gitu. Ya kan? Nah, barulah terakhir iblis dilempar ke lautan api di akhir 1.000 tahun. Ya kan, itulah pembersihan terakhir, termasuk bangsa-bangsa yang ikut memberontak akhirnya dibersihkan kembali masuk lautan api. Ya, jadi neraka isinya apa? Jadi ada 3 macam oknum di dalam neraka. Pertama, binatang itu, nabi palsunya juga. Jadi antikristus dan nabi palsu akan di lautan api duluan. Lalu kaum beriman yang palsu, lalang kan, ada perumpamaan gandum sama lalang loh. Mereka itu kelihatannya sepertinya orang beriman tapi nggak beriman sebenarnya. Ya kan cuma ya kita tahu contoh dunia Kristen, kantong Kristen, belum tentu dia Kristen, lahirnya Kristen, tapi apakah dia punya iman Kristiani? Belum tentu. Hanya statusnya Kristen. Luarannya ikut tata cara dia belum tentu lahir baru. Ya karena maka ini dia akan masuk kaum beriman palsu. Lalu berikutnya ini kambing. Mereka yang tidak percaya Injil kekal. Ya kan? Ini mungkin agak banyak apa ya? Ini kita lihat ya. Bapak boleh catat kalau ada apa yang terpikir mau ditanyakan silahkan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana orang yang meninggal ya? Kita masuk detailnya ya di sini. Orang mati ya. Jadi ada orang mati dibangkitkan, itu kaum beriman, ada lagi orang mati yang lain tidak dibangkitkan. Lalu di mana dibangkitkannya? Di ayat 11 dari pasal 20 Wahyu. Itu apa? Aku melihat sebuah tahta putih yang besar. Lalu dikatakan apa? Waktu itu ya, lenyaplah langit, bumi. Kenapa? Tuhan akan memulai langit yang baru, bumi yang baru. Kayak gitu. Ya kan, baru akan memulai langit yang baru, bumi yang baru. Nanti. Nah, sebelum itu, maka Tuhan akan bersih-bersih dulu. Laut akan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati. Jadi maut dan kerajaan maut itu tempat nyimpan orang mati, kan? Roh-roh orang mati. Dia akan keluarkan isinya. Ya kan? Lalu semua akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, ini ceritanya demikian. Nah, sekarang kaum beriman yang kalah ya. Nah, di sini kita udah bahas sempat ya. Apa yang terjadi dengan kaum beriman yang kalah? Dia kan dikatakan ada 2 kan. Bunuh dia, buat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah terdapat netapan dan ketak gigi. Bunuh itu bukan mati ya, tapi apa? Cut him asunder. Anda dipisahkan, dilepaskan dari berkat Allah. Ya, tidak bisa menikmati berkat kerajaan 1.000 tahun itu. Kira-kira begitu. Nah, lalu satu lagi apa? Lemparkan dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi sama ya, ratap dan ketak gigi kata sambungnya, kalimat sambungnya. Tapi ini adalah ternyata dilepaskan dari kerajaan itu adalah satu hukuman. Mereka akan dalam kegelapan di masa kerajaan 1.000 tahun. Ini adalah hamba yang malas, gadis yang bodoh ya. Oke, nah Satan bagaimana? Satan itu di abyss, jurang tak berdasar. Ini kita lihat dasar ayatnya ya. Ia menangkap naga, si ular tua itu yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya. Berapa lama? 1.000 tahun ya, sama ya. Jadi Tuhan mendirikan kerajaan 1.000 tahun, Satan diikat 1.000 tahun. Tidak selamanya, ya kan? Lalu dilempar bukan ke neraka, dilempar ke dalam jurang maut, abyss, ditutup supaya jangan menyesatkan bangsa-bangsa. Hari ini kan penyesat lagi bergerak kan, iblis kan si penyesat, ya kan? Dia menipu daya dan sebagainya. Dia masih berkeliaran, belum diikat, ya kan? Jadi ini kita bisa lihat. Nah, binatang yaitu antikristus, lalang orang Kristen palsu, kambing bangsa-bangsa di akhir zaman yang menolak Injil kekal akan dimasukin di dalam lautan api. Ya kan? Di mana dasar ayatnya ini? Wahyu. Wahyu 19 ayat 19 sampai 20 ya. Kita bisa melihat ya bahwa Tuhan katakan Yohanes melihat binatang itu dan raja di bumi serta tentara-tentara mereka. Oke, mereka kan perang kan? Lalu tertangkaplah dikatakan binatang itu, berarti antikristus ditangkap, ya kan? Bersama nabi palsu ditangkap. Lalu apa? Mereka termasuk apa? Mereka yang terima tanda binatang itu. Mereka menyembah patungnya, ya kan? Keduanya dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api. Jadi jelas ya, bahwa mereka kan dilempar ke dalam lautan api hidup-hidup. Ini jelas statement firman Tuhan ya. Nah, ini sama seperti dikatakan Matius 13 ayat 30 kan. Apa? Ikatlah berkas itu untuk dibakar, lalang terus dibakar. Lalu apalagi kambing enyah dari hadapanku. Ya kan? Enyahlah ke dalam api yang kekal. Jadi
Ini semua dasar-dasarnya ya. Nah, bagaimana sekarang ya Bapak Ibu sekalian, ini kan sudah yang negatif sudah dibereskan ya. Kalau puji Tuhan ya, kita memasuki masa kerajaan 1000 tahun meraja bersama Tuhan, bagaimana kondisi di sana, bagaimana bangsa-bangsa punya kehidupan. Nah, Tuhan memberikan kita clue-nya. Kondisi masa pemulihan nanti restorasi itu, terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Terang matahari terik akan 7 kali ganda, seperti terangnya 7 hari. Nah, terangnya bukan panas ya, beda ya. Panas itu membakar, tapi terang. Artinya apa? Dia akan dipulihkan. 7 itu kan kelengkapan ya. Allah kalau bekerja kan 7 selesai, sempurna. Ya kan Allah beristirahat di hari ke-7. Nah, itu terang yang sempurna. Ya kan hari ini nggak sempurna. Kenapa? Sudah jatuh dalam dosa. Ya kan? Maka kondisi bumi akan kembali pada fungsi yang seharusnya. Ya kan terang, ya kan terang itu kan mendatangkan kehidupan, betul ya? Nggak ada terang, nggak ada kehidupan. Nah, terang itu mendatangkan kehidupan. Kehidupan di bumi akan kembali pulih kepada yang seharusnya. Lalu menarik dengan bangsa, kalau kita perhatikan kan segala makhluk lagi menderita kan. Semua makhluk menderita kena hukum alam, apa namanya hukum rimba, rantai makanan toh. Siapa nerekam siapa dan manusia paling tinggi. Manusia di apa di rantai makanan paling tinggi kan. Binatang paling buas kan manusia sebenarnya. Ya kan? Tapi kita perhatikan Alkitab ya. Di Yesaya dikatakan apa? Serigala akan tinggal bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Loh, kalau sekarang mana bisa ya? Serigala ketemu domba, wah seru itu. Dombanya ketakutan. Ya kan, saling menerkam. Tetapi kelak, enggak. Anak lembu pun sama singa bisa makan. Nanti Bapak Ibu sekalian kita perhatikan, singa akan makan rumput. Nah, buah ini. Jadi singa itu enggak akan makan daging lagi, makan rumput. Ya kan, berarti tidak terjadi lagi pembunuhan, saling pembunuh. Ya kan, anak menyusu akan bermain di dekat liang ular tedung. Ular bludak tidak akan menggigit lagi. Jadi apa ya? Ini adalah satu situasi yang baik ya. Bumi kembali pada kondisi yang teratur, tidak adalah saling menerkam, saling membunuh, semua tertata dengan baik. Ya kan demikian. Ya. Lalu apalagi dengan alam semesta, rumput tanaman, tidak ada lagi padang kering, tidak ada lagi padang gurun. Ya kan, semua akan tumbuh menjadi taman. Ada bunga. Ya kan? Puji Tuhan toh. Jadi bumi akan pulih kembali, subur kembali. Ya kan? Lalu bagaimana kita? Kalau kita sekarang kan lihat banyak orang cacat ya. Cacat, lumpuh, tuli, buta itu adalah akibat dosa sebenarnya. Akibat kejahatan manusia. Kelak tidak ada lagi orang buta. Tidak ada lagi orang lumpuh. Tidak ada lagi orang bisu. Kalau kita bilang itulah pemulihan ya. Secara badani itu orang akan dipulihkan. Mata air akan memancar di padang gurun. Luar biasa kan. Padang gurun itu ada mata air. Sungai di padang belantara. Bumi kembali pulih, tidak ada lagi orang cacat, tidak ada orang sakit. Wah, luar biasa ya. Ini firman Tuhan ya. Bukan sebuah imajinasi, tapi adalah firman Tuhan. Lalu dikatakan tanah pasir menjadi kolam. Ya kan, padang gurun jadi kolam, bukan fata morgana ya. Kalau sekarang kan fata morgana, kalau di padang gurun lihat air itu fata morgana. Tanah kersang menjadi sumber air. Lalu apa? Serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan ya di tempat serigala itu. Lalu dikatakan apa? Serigala kan di padang gurun tinggalnya, ya kan? Lalu dikatakan di situ akan ada jalan raya disebut Jalan Kudus. Jadi puji Tuhan ya, semua akan terkoneksi, semua akan mengarah kepada Yerusalem, ya kan? Pada tahta Allah, pada surga, kerajaan surga. Ini luar biasa ya kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan ya. Lalu inilah yang kita katakan janji Tuhan di Roma 8:19-21. Kerinduan seluruh makhluk itu menantikan zaman kerajaan 1000 tahun ini, di mana seluruh anak Allah yang akan dinyatakan dalam kemuliaan. Di waktu itulah seluruh makhluk akan dibebaskan dari penderitaan. Wah ini luar biasa ya. Ini janji loh, ini janji Tuhan, Pak Anus. Ya kan, inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, apa di sini dikatakan ya, bukan hanya mereka, kita, ya kan. Jadi bukan cuma makhluk itu yang menderita, kita juga menderita ya, benar enggak? Kita makin lama makin manusia lahiriah kita makin merosot, benar enggak? Kita juga makin banyak mengeluh kan. Apa jadi susah ya kan? Makin lama makin tua, makin umur ya, semua terbatas enggak Pak Anus ya?
Mata terbatas. Ini saya udah pakai kacamata nih, berarti mata mulai terbatas. Padahal dulu nggak perlu kacamata kan. Ini kan menunjukkan makin sulitnya mata kita melihat dengan benar tanpa bantuan ya kan. Nanti telinga ya kan. Nah, tapi dikatakan kita ini telah terima karunia buah sulung roh. Nah, kita juga mengeluh kan, benar nggak? Menanti apa? Menanti dikatakan pengangkatan sebagai anak itu sebenarnya bahasa aslinya adalah kita ini menanti penebusan tubuh kita, Bu Eni. Manusia lahirnya kita tetap makin merosot. Kita menantikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Yang tadi kita lihat tadi, tidak lagi ditelan oleh sakit penyakit. Inilah janji Tuhan. Ya kan, itu kenapa hari ini kita penuh pengharapan. Tidak masalah, kita tidak usah kejar yang hari ini. Ya kan, kelak itu semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya kan, nah masalahnya Tuhan bisa datang kembali apa enggak? Ya kan, nah bagaimana kan? Ini semua ya, Tuhan mau datang kembali itu suatu keniscayaan. Masalahnya, apakah kita siap menyambut kedatangan Tuhan ya toh? Kedua, apakah kita menjadi orang yang merupakan faktor pendorong kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan datang itu ada alasannya kan. Kenapa dia bisa datang kembali? Karena kita siap. Jadi kalau kita nggak persiapkan diri, Tuhan nggak bisa datang. Kita bisa jadi penghambat kedatangan Tuhan sebenarnya. Ya kan? Itu kenapa Tuhan perlu pemenang. Orang yang bagaimana? Orang yang mengalami apa? Keselamatan jiwa. Jadi hari ini kita punya 3 bagian ya, tubuh, jiwa, dan roh kan. Roh kita sudah dilahirkan kembali Bapak Ibu sekalian, sudah diselamatkan. Ya kan? Berarti mau hidup kekal. Jiwa kita bagaimana? Ini masalahnya ini. Apakah kita sudah ditransformasi? Mengalami keselamatan jiwa, pikiran kita, emosi kita, tekad kita. Apakah sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya kan? Apakah sudah ditaklukkan oleh Tuhan? Ya kan? Nah, kalau sudah baru kita sampai ke tubuh. Ya kan? Kita akan mengalami keselamatan tubuh. Nah, hari ini kita perlu mengalami keselamatan jiwa. Ya kan? Itu kenapa kita perlu firman Allah yang hidup. Ya kan? Tanpa firman Allah kita tidak bisa. Ya kan? Kalau kita lihat 1 Petrus ya, pasal 2, itu kan Alkitab mengatakan apa? Hendaklah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu firman yang murni dan rohani, ya kan? Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, betul ya? Kita harus rindu susu firman, supaya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Menarik, kan saya sudah diselamatkan Pak Nus. Kenapa kok masih ada kata beroleh keselamatan? Karena ini mengacu pada keselamatan jiwa di pasal 1 ini. Ya kan, mengacu pada kita diubah menjadi batu-batu hidup, Bu Heni. Ya kan, kita bisa dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kita bisa menjadi imamat yang kudus. Kita menjadi imamat yang rajani. Kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Itulah yang kita katakan sudah mengalami keselamatan jiwa. Ya kan? Sekarang banyak anak Allah ya. Berapa banyak yang hidup bertumbuh menjadi batu hidup. Mungkin masih tetap tanah liat. Ya kan? Kena masalah dikit hancur, lembek ya kan? Ya kan? Kena panas dikit pecah ya kan? Perlu ditransformasi menjadi batu hidup. Lalu mungkin masih individual, egois, tidak bisa koordinasi, tidak bisa dibangun ya kan dengan yang satu sama lain. Nggak bisa saling merendahkan diri. Nggak bisa jadi batu hidup. Ya kan? Nggak bisa imamat yang kudus. Apalagi imamat rajani. Apalagi beritakan perbuatan Tuhan besar, nggak bisa. Ya, jadi kita perlu melihat perkara ini ya, bahwa ini adalah satu berita yang sangat baik buat kita. Terpenting adalah ini. Hari ini kita bagaimana ya. Nah, Tuhan menyertai roh kita, Tuhan memberkati kita. Oke, materi saya sampai sekian. Agak banyak ya. Moga kita ini seperti bintang-bintang. Tapi saya harap Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendalami lagi. Kita bisa tanya jawab mungkin kalau ada hal yang mau ditanyakan ya, atau mau di-sharingkan ya berkatnya apa, dipersilahkan ya. Saya kembalikan. Saya turut dalam doa dulu ya, setelah itu kita bisa saling diskusi, bertanya jawab. Tuhan Yesus, kami doa di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami perlu rahmat Tuhan agar kami melihat apa yang Kau ingin kami lihat di dalam firman-Mu, wahyukan rencanamu, apa yang sedang Kau kerjakan, apa yang Kau akan kerjakan. Tuhan, kami mohon di hadapan Tuhan, beri kami hati yang sedemikian polos dan murni, beri kami roh hikmah dan wahyu, agar kami bisa melihat pengharapan akan kerajaan yang akan datang sebagai pengharapan yang mulia. Tuhan Yesus, pimpinlah kami
terus mengalami keselamatan jiwa kami. Sehingga ketika kau datang kembali, kami bisa mengalami keselamatan tubuh kami. Tubuh kami sepenuhnya dimuliakan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya kembalikan. Silakan mungkin moderatornya memandu atau bagaimana. Berarti kantong yang terangkat seribu meter susah itu. Oh, dia begitu. Amin. Bapak Ibu semuanya kita diterangi dengan kenikmatan akan kerajaan 1000 tahun yang telah dibawakan oleh saudara kita di depan. Waktu ini sesi ini Bapak Ibu mungkin ada yang mau dipersilahkan buat sharing atau boleh ada pertanyaan. Kami diberi waktu. Dipersilakan Bapak Ibu, kita saling membagi kenikmatan bersama. Puji Tuhan. Silakan mungkin dari Bapak Ibu, baik dari Mas Sohi, Pak Bernard, baru saudara apa Ciheni ya, mungkin juga dari Ambon, saudari kita dari Pak Noriman ya, Noriman, Ibu Linda, Pak Ferry, ya. Juga mungkin dari rekan-rekan dari Mas Sohi ya. Amin. Silakan boleh tanya. Mari boleh saling sharing atau pertanyaan. Ada dapat berkat apa mungkin ya. Bapak Nus mungkin Bu Heni yang saya lihat, yang lain juga boleh. Persilakan. Mungkin Bapak Nus dulu, saya mau dengar ini Pak Nus ini sama Ibu ini, Bu Iren ya. Amin. Monggo mari. Amin. Lagi siap-siap. Amin. Ada yang lain? Mungkin sudah siap? Oke. Oke, lagi siap-siap sepertinya. Ini ya. Oke. Kesulitan unmute kayaknya. Atau yang lain. Ada siapa aja nih? Pak Ibu L. Nita, boleh Ibu Nita dipersilahkan waktunya. Bu Nita ya. Mana Ibu Nita? Yang apa? Ya. Boleh respon juga boleh, Maksudnya, mungkin ada hal yang masih apa ya ditanyakan juga boleh. Nanti rekamannya kita bisa putar putar balik. Oh, Bu Heni nggak bisa masuk karena sinyal. Kita akan kirim untuk bisa diputar ulang. Mari silakan. Bu Heni, Pak Dani mungkin sekalian atau yang lain ada siapa ini? Endiles, YNC ya, Linda, Eben, Bu Nori Marna. Apakah ada? Belum ya? Atau bagaimana? Sepertinya kok Bu Iren mau berusaha unmute atau apa ini?
Ibu Bukan. Hah? Niketut mau Kenapa? bertanya. Ah, ada kesulitan sepertinya ya. Ah. Bapak Ibu mungkin sambil menunggu, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Ya Kami boleh. menyediakan pertanyaan atau sharingnya, ya Bapak Ibu boleh buka kamera ya. Kita oke ya, oke ada pertanyaan satu masuk ya. Tapi nanti saya bacakan setelah foto bersama ya Bapak Ibu. Baik, mari kita buka dulu kamera kita Bapak Ibu yang bisa kita akan foto bersama dulu ya. Saya hitung mundur ya, 5, 4, 3, 2. Malam Pak Bernard, puji Tuhan. Lama tidak jumpa, 1 tahun. Oke, baik Bapak Ibu mari kita ini ya, open kamera kita. Kita boleh lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Oh sebentar, ada yang baru buka jadi 1 kali lagi ya. Oke, 1 kali lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon tahan ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaannya ya Bapak Ibu. Pertanyaan adalah, selamat malam Bapak mau tanya, berarti orang yang sudah terangkat sebelum kesusahan besar tidak masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Akan bisa. Baik, terima kasih. Jadi ini yang rapture kemarin sempat kita bahas bahwa pemenang diangkat. Oke, dia selama masa kesusahan besar dia akan di angkasa ya, bersama Tuhan. Sampai di akhir masa kesusahan besar, maka dia akan turun bersama dengan Tuhan untuk mengalahkan antikristus. Dan pasti akan menjadi raja ya, bersama dengan Tuhan. Jadi begitu Bu Iran. Jadi ya pasti berbagai kerajaan 1000 tahun. Bedanya adalah dia tidak melewati masa kesusahan besar. Ya kan? Karena itu ini kan kita bicara pemenang yang yang masih hidup ya. Waktu masa kita masih hidup, Tuhan akan angkat, nah, termasuk mereka yang menang atau mati martir sebelum kesusahan besar, mereka juga akan diangkat. Nah, mereka dibangkitkan, mereka ada hidup-hidup diangkat bertemu dengan Tuhan. Nah, selama 3,5 tahun di angkasa itu adalah masa kesusahan besar. Ya kan, kalau kita bilang itu masa bulan madunya. Ya kan, nah di akhir kesusahan besar Tuhan akan turun bersama para pemenangnya. Ya kan, kalau kita bisa lihat tuh jawabannya di Wahyu pasal 19. Ya kan, di mana kalau kita Wahyu pasal 19 itu ada cerita ini apa? Kalau kita lihat ya, ayat 6, ayat 7 dikatakan hari perkawinan anak domba telah tiba ya. Itu adalah yang kita bicara kayak gadis ya, gadis bijak. Wah, masuk pesta pernikahan. Lalu dikatakan diberikan kain halus. Ya kan? Lalu ayat 8 ya. Lalu kita lanjut lagi ayat 11. Setelah ayat 8 langsung ayat 11 pasal 19 dikatakan aku melihat surga terbuka. Ada seekor kuda putih dan menunggangi bersama itu dia yang setia dan yang benar dikatakan, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, lalu apa yang dikatakan? Dia turun, ya kan? Dia mengenakan jubah yang dicelup dalam darah dan namanya firman Allah dan semua pasukan di surga. Jadi Yesus akan turun bersama pasukan di surga kan Pak Bu Iren? Siapa dia? Yaitu mereka yang memakai kain lenan halus. Ya, betul ya? Yang kita baca di ayat 8. Ayat 8, pengantin. Jadi pengantin mempelai perempuan kan mengenakan kain halus. Waktu Yesus turun berperang, dia nggak sendiri, bersama mempelai perempuannya. Jadi yang perang itu mempelai perempuan. Ya kan, perangnya pakai kain lenan halus. Nggak pakai baju zirah. Ya kan, itu adalah nasib kita. Jadi bulan madunya para pemenang itu adalah berperang bersama dengan Tuhan, mengalahkan antikristus. Nah nanti pemenang susulan, ya mereka yang tertinggal di kesusahan besar,
ya kan mereka akan diangkat menyusul. Mereka tapi mengalami masa kesusahan besar dulu. Ya kan, tetap Tuhan akan bawa mereka lewat akhirnya kalau mereka setia sampai di masa itu selesai gitu. Begitu Bu Iren, mungkin jawabannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, apakah cukup atau ada yang lain? Mungkin di sini sudah jam 9:30 ya. Bu Ade Dorje. Amin. Puji Tuhan. Mungkin kita sampai di sini ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mm-mm. Nanti kita akan umumkan jika ada tema-tema yang menarik yang bisa kita bahas bersama, mungkin di bulan Februari ya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup persekutuan ini bolehkah saya minta Ibu Ade mungkin doakan, berdoa ya untuk menutup. Mungkin bisa doakan untuk firman yang sudah kita dengar agar firman ini bisa bertumbuh ya di dalam kita. Dan mungkin Saudara Dani ya bisa doa juga untuk kita agar dalam hidup kita orang Kristen kita menempuh hidup sebagai seorang pemenang ya. Amin. Jadi kita doa untuk firman dan kita juga doa untuk penghidupan kita ya. Baik, nanti boleh minta tolong Ibu Ade dan juga Pak Dani bisa berdoa ya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Amin. Silakan Bu. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga hari ini kami mendapat pengajaran. Terima kasih Engkau bukakan hal-hal yang baru bagi kami, untuk kami memahami kebenaran firman. Tuhan, tuntun kami untuk kami terus mau belajar, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh Tuhan Yesus, Amin. kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memanggil kami untuk ada dalam persekutuan di malam ini Tuhan. Orang-orang yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk mengasihi dirimu dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau tentukan atas bagian kami. Kami orang-orang yang jauh daripada hadirat-Mu Tuhan, tetapi waktu ini Engkau dikuduskan bagi kami. Terima kasih buat penghidupan dan perawatan Tuhan sampai dengan malam ini Tuhan. Ke depan Tuhan kami mohon belas kasihani-Mu Tuhan untuk selalu memimpin kami pada sesi-sesi pembicaraan yang selanjutnya. Tuhan, anugerah kasih setia-Mu kiranya merahmati kami, kasih karunia-Mu mendapatkan kami, tercurah bagi kami di sepanjang penghidupan kami. Di dalam setiap aktivitas kami, biarlah kami selalu mengasihi dirimu dan mencintai akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang telah hadir di malam ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat dan terang yang kami dapat di malam ini. Firman-Mu tetap berdiri teguh kekal sampai dengan selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat Malam, istirahat. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Amin. Puji Tuhan. Amin. Salam-salaman. Shalom. Shalom. Yesus berkati semua. Ya Pak Bernard, Tuhan berkati ya Ibu Puji Nis, Tuhan. Ketut. Amin. Di Pak Nus, Bu Iren. Amin. Iya. Sampai jumpa di Mas Sohi. Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Uni Ketut. Amin. Amin. In live ya. Ya, kita tutup ya. 1, 2, 3.